Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Puri Sentul Permai Tbk dengan kode emitennya KDTN. Nah, kita lihat dulu nih mengenai profil dari company itu sendiri. Jadi, perseroan ini didirikan dengan nama PT Puri Sentul Permai berdasarkan akta pendiriannya, yaitu PT Puri Sentul Permai nomor 28 tertanggal 8 Juli 2008. Nah, perseroan ini memiliki kegiatan usaha utamanya di bidang jasa akomodasi industri perhotelan, yang mana perseroan ini merupakan pemilik langsung dari usaha hotel dengan nama Kedaton 8 Hotel, Restoran and Business Lounge yang berlokasi di kawasan Olimpik CBD Sentul, Kabupaten Bogor. Nah, kemudian hotel perseroan ini mulai beroperasi di tahun 2011 yang kemudian berganti nama menjadi Kedaton 8 Hotel per tanggal 25 Mei 2021. Jadi perseroan ini juga memiliki 69 unit kamar dengan 3 tipe unit kamar yang berbeda. Kemudian, pada awal tahun 2022 ini, perseroan melebarkan segmen bisnis baru, yaitu dengan mendirikan Fu Hotpot and Grill yang berlokasi di kawasan yang sama dengan Hotel Perseroan. Nah, kemudian juga per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah membangun K8 Express Hotel yang merupakan hotel pertama di Indonesia yang dibangun di rest area. Nah, ini bisa dilihat business activity dari emiten KDTN. Untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 250 juta lembar, di mana persentasenya itu 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominalnya Rp25 per lembar. Nah, harga penawaran ini berada di kisaran Rp140 hingga Rp160 per lembar, di mana nantinya emiten ini akan mendapatkan sebanyak maksimal Rp40 miliar. Nah, penjamin emisi dari IPO kali ini yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia. Nah, di sini juga bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Nah, selain itu juga perseroan mengeluarkan waran, di mana di sini kita bisa lihat struktur dari waran itu sendiri, mengeluarkan sebanyak 50 juta waran seri 1 dengan persentasenya itu 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, rasio 5:1 dengan nilai nominal Rp25 dan harga pelaksanaan yaitu Rp180. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu 20 hingga 26 Oktober 2022, tanggal efektif 31 Oktober 2022, masa penawaran umum 1 hingga 3 November 2022, tanggal penjatahan di 3 November 2022, tanggal distribusi saham 4 November 2022, kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 7 November 2022. Dana hasil IPO ini akan digunakan oleh perseroan, yaitu 86,56%-nya digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk pembangunan 5 outlet K8 Express Hotel baru yang akan dibangun di rest area yang berbeda. Kemudian 5,97%-nya itu untuk pembangunan 2 suite room di Kedaton 8 Family Hotel yang pembangunannya direncanakan akan selesai pada kuartal 4 2022. 2,99% ini untuk pembiayaan pengembangan ICT untuk pengembangan aplikasi self check-in. Kemudian 4,48%-nya untuk modal kerja seperti penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya marketing, promosi, dan sebagainya. Competitive advantage dari emiten yang satu ini diantaranya perseroan ini terdepan dalam pengembangan hotel di rest area, kemudian fleksibilitas waktu, check-in, dan fleksibilitas durasi menginap, bisa registrasi mandiri dan drive-thru, kemudian pelayanan yang unik dan standar kebersihan yang terjaga, lokasi hotel yang strategis, serta manajemen perseroan yang berpengalaman dalam manajemen perhotelan. Nah, untuk risiko-risikonya, risiko utamanya itu terdiri dari risiko persaingan usaha dan tidak diperpanjangnya masa berlaku. Untuk risiko usaha, risiko sumber daya manusia, risiko pengadaan barang, dan lain sebagainya. Risiko umum yaitu kondisi perekonomian global, sosial dan politik di Indonesia, dan lain sebagainya.
Kemudian bagi investor sendiri, risikonya itu antara lain kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham, kemudian risiko fluktuasi harga saham, dan risiko pembagian dividen. Untuk financial highlights-nya, ini ada neraca keuangan. Kalau misalnya kita lihat untuk rasio-rasionya itu sendiri per 30 Juni 2022, current ratio berada di angka 2,2 kali. Kemudian untuk debt equity ratio dan debt to asset ratio itu masing-masing 0,5 kali dan 0,3 kali. Untuk interest coverage di 551,5% dan DSCR yaitu 18,9%. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari neraca keuangannya ini untuk per annualnya, misalnya dari 2019 hingga ke 2021, jumlah asetnya mengalami pertumbuhan. Terakhir ini kalau misalnya kita lihat terakhir per 30 Juni 2022 itu bahkan juga mengalami pertumbuhan dari akhir tahun 2021. Kemudian liabilitasnya juga ada pertumbuhan dan ekuitasnya juga mengalami kenaikan. Kalau misalnya kita lihat di 2021 itu berada pada 29 miliar dan per 30 Juni 2022 jumlah ekuitasnya itu naik menjadi 30,1 miliar. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke laporan laba ruginya. Kita lihat dulu untuk rasio-rasionya per 30 Juni 2022, gross profit margin dan net profit margin itu masing-masing sebesar 50,6% dan 8,7%. ROA dan ROE-nya masing-masing 2,3% dan 3,4%. Pertumbuhan revenue ini positif 4,2%. Gross profit growth-nya ini minus 5,6%. Jadi kalau misalnya kita lihat dari top line untuk per annualnya dulu dari 2019, 2020, 2021, dari top line atau pendapatannya tumbuh jadi dari 17,5 miliar di 2020 itu naik ke sekitar 20 miliar. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi untuk bottom line-nya, laba rugi tahun berjalan itu secara annual mengalami peningkatan ya, bahkan bisa dibilang cukup signifikan apalagi kalau kita bandingkan 2021 dengan 2020. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.